واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحترم بالتطاح مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أشباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سر يا ذا بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى شيخ الإمام العالم والعلامة بشجاع وشيخ الإمام ابن قاسم الجوزي وشيخ الإمام إبراهيم البيجوري وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح المغفور له حاجي عبد الرحمن ناوي بن حاجي ناوي والمغفور له حاجي أحمد بن قرآن والمغفور له حاجي عبد الرحمن بن حاجي أحمد بن قرآن والمغفور له حاجي محمد يوسف بن يوسف والمغفور له حاجي مصطفى هادي بن حاجي هادي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أدخل اللهم على الجميع في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكان الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه فصل في أحكام الأضحية. Ini satu pasal menerangkan tentang hukum-hukum udhiyah, hukum hewan kurban. Bidammil hamzati fil ashhuri, dengan mendomahkan huruf hamzah pada kaul yang masyhur, pada pendapat yang masyhur. Kalau domah berarti udhiyah, sebab lawanannya masyhur itu boleh mengkasrohkan huruf hamzah. Jadi bacanya ada yang udhiyah, ada lagi yang bacanya idhiyah. Bacanya ada dua. Cuman di antara dua bacaan itu yang paling masyhur adalah dhammah hamzahnya, maka menjadi udhiyah.
Apa itu udhiyah? Wahiyah yaitu ismun satu nama, lima bagi hewan, yudbahu yang disembelih, minan na'ami dari hewan ternak berupa hewan ternak, yauma idin nahri pada hari idul adha, wa ayyamat tasyriki dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala hal keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarruban ilallahi ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udhiyah ini saudara, nama hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih, nama satu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tujuan nyembelihnya itu taqarruban ilallahi ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan yang disembelih ini enggak bisa sembarangan. Di sini musonib bilang minan na'ami berupa hewan ternak. Hewan ternak kan banyak. Ayam juga hewan ternak ya. Nah, apa ayam termasuk boleh disembelih untuk kurban di hari raya Idul Adha? Jawabannya tidak boleh. Karena yang dimaksud na'am di sini hewan ternak sudah disyaratkan oleh syari', oleh agama. Mana hewan ternak yang boleh disembelih saat Idul Adha? Ada 3. 1, onta. Di Indonesia nggak ada ya? Ada nggak di sini? Darul Muslimin ada yang korban onta? Nggak ada. Ya, Ragunan dan onta. Nah, 1 onta. Yang kedua sapi. Tahu sejenisnya, kebo tuh ya, masuk. Kemudian yang ketiga kambing. Atau yang sejenisnya domba, itu masuk. Maka yang 3 ini yang sah disembelih untuk dijadikan hewan kurban berupa binatang ternak. Maka tidak sah bila mana hewan ternak yang disembelih adalah ayam. Nggak sah ya? Nggak sah. Tapi saudara, ini pakai speaker luar ya Pak. Ali bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu yakfi iraqatud dami walau min dajajin. Cukup iraqatud dam, apa namanya tuh, nyembelih, mengalirkan darah, walau min dajajin, walaupun dari ayam. Dalam madhabnya Abdullah bin Abbas, dengerin nih, kurban itu boleh pakai ayam. Kata begini, apaan itu kurban pakai ayam? Ini yang ngomong bukan orang awam, saudara. Ini yang ngomong Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Dia mengajinya langsung sama Nabi nih. Ya, jangan kita lantas main salah-salahin aja, jangan. Cuman ini pendapat Abdullah bin Abbas dalam mazhab Syafi'i, ini pendapat yang dhaif, saudara. Dhaif artinya apa? Lemah, pendapat lemah, tidak boleh dipatwakan. Jangan akhirnya habis ngaji di Darul Muslimin ngomong ke orang lain nih, lu korban, nggak bisa kayaknya gua lagi banyak pengeluaran, gua urusan ngaji nih dari Darul Muslimin. Kalau mau tahu mah cuma rokok dulu sebungkus ya. Jadi ngambil untung ya. Kata Ustaz boleh pakai pendapatnya Abdullah bin Abbas. Udah korban pakai ayam besok, potong ayam aja. Jadi pahala korban. Jangan. Ini mah yang boleh ngaji aja. Itu pun gak boleh dipatwa. Cuman boleh diamalin sendiri. Mau ngamalin silakan Bapak besok. Hari raya Idul Adha belum mampu berkurban kambing, apalagi sapi. Lu mau potong ayam aja dah. Potong ayam. Atas mazhabnya siapa tadi? Abdullah bin. Tapi ingat nih ya, garis bawahin ya, bukan berarti ini boleh dipatwa, jangan. Ya, orang lain mau korban jangan kita udah pakai ayam aja, jangan. Ambil gitu. Kalau enggak sapi. Paham ya? Begitupun akikah. Kata Abdullah bin Abbas nih madhabnya nih,
Begitupun akikah. Boleh pakai ayam akikah? Boleh. Korban aja boleh, akikah. Ya, jadi yang sekarang belum pada di akikahin ya korban itu. Akikah dan pakai ayam. Laki kan 2 saudara, lumayan kambing 2 sekarang ya. Ayam 2 dah gitu. Ya, ayam 2. Yang belum korban, yang belum akikah. Cuman orang pakai usah pakai bikin anuan, acara-acara yang manggil ke rumah tuh. Lagi tanya lu tasawuran apa? Akikah gua. Pas lagi lu daging ayam. Akhirnya ketahuan juga itu akhirnya nanti ya. Wah, paham ya? Udah kasih aja ya, Pak. Jangan pakai acara. Apalagi pakai dikelilingin dulu, apalagi mahal jam tuh. Lagi maulid kelilingin potong rambut kalau macam ya, udah umur 50 tahun potong rambut. Paham ya? Nah, itu mata siapa tadi? Abdullah bin Abbas katanya udah jadi kalau pakai ayam, tapi pendapat utama jangan pakai kambing atau pakai sapi, kerbau atau pakai unta. Ini yang sah dijadikan hewan kurban. Nyembelihnya kapan? Yauma'idin nahar, hari Idul Adha, wa ayyamat tasyrik, dan hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa, Pak? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini 4 hari nih berarti nih. 10, 11, 12, 13. 4 hari nih. 10 hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 hari raya hari tasyrik. Nyembelihnya di hari ini, 4 hari ini. Kalau ada kambing yang disembelih selain di hari ini bukan korban namanya. Bukan. Ada orang motong kambing, motong tanggal 1 Dzulhijjah, korban bukan? Bukan. Ada orang motong sapi di tanggal 5 Dzulhijjah, korban bukan? Bukan. Karena yang dinamakan korban, motongnya di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Niat dia nyembelih untuk deketin diri kepada Allah. Saya mau tanya nih, Bapak, Ibu yang di bawah. Ada orang motong sapi tanggal 11 Dzulhijjah. Karena bos bakso, maka dia motong buat jualan baksonya. Maka korban namanya bukan? Bukan. Namanya apa berarti? Emang dia mau jualan, saudara. Ya, yang namanya korban, motongnya di tanggal yang 4 tadi, dan motongnya itu karena taqarrub, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang tahun ini udah punya niat mau berkorban, nih taqarruban ilallahi ta'ala, garisin. Jangan sampai nanti niat berkorban cuman untuk dikata sama orang lain. Jangan. Korban biar tetangga makin panas kupingnya. Jangan. Ya, ada yang begitu tuh. Jangan ya. Jangan ya. Niat korban taqarrub aja, deketin diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang sembahyang juga nggak pernah khusyuk, deketinnya pakai apa ya? Ini korban dah. Ya, korban deketin kepada Allah. Nah, tuh. Ini korban disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua baru mulai disyariatkan sunnah untuk berkorban. Ya. Tuh. Titik. Lanjut. Wal udhiyatu, udhiyah di sini dimakna tadhiyah. Artinya menyembelih, bukan hewannya. Kalau tadi udhiyah kan artinya nama hewan. Berarti sini begini, wal udhiyatu, nama hewan, sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadah. Karena udhiyah di sini maknanya bukan hewan, tadhiyah, nyembelih. Menyembelih hewan kurban itu sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh agama, jangan sampai ditinggal, mampu jalanin. Ini sunnah. Kurban ini sunnah hukumnya pada diri kita, Pak. Ini diri kita, pihak kita, pada diri kita, kurban hukumnya sunnah. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, adapun pada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya wajibatun.
Korban ini hukumnya wajib. Buat umat Nabi hukumnya sunnah, buat Nabi Muhammad korban hukumnya wajib. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, "Salatun hunna alayya faraidu, walakum salatun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu." Ada 3 yang buat aku itu wajib, buat kalian itu sunnah. Apa ini yang 3? 1, an-nahru, korban. Buat kita sunnah, buat Nabi wajib. 2, wal witru, sholat witir. Witir buat kita sunnah. Adapun buat Nabi wajib. Nabi wajib witir. Yang ketiga, warakaat duha, 2 rakaat sholat duha. Kalau kita sunnah tapi buat Nabi Muhammad hukumnya wajib. Memang ada beberapa perkara yang Nabi lakukan, umatnya nggak boleh lakuin. Di antaranya ada puasa wisol namanya. Puasa wisol itu puasa nyambung Pak, nggak pakai buka. Maghrib bablas aja terus. Ya, ini puasa wisol khusus Nabi. Umatnya jangan ngerjain. Ya, kita yang sampai maghrib aja kadang-kadang udah mau tewas kita, mau lagu-laguan wisol lagi. Ya, jangan ya. Ramadan 30 hari aja udah pot-potan kita, apalagi kalau wisol. Ada lagi seperti Nabi boleh nikah lebih dari 4 istrinya. Ini khusus Nabi, tapi buat kita jangan. Ya, 4 itu paling banyak. Dah. Ini ada beberapa yang buat Nabi boleh, buat umatnya juga nggak boleh. Adapun sunnah muakkadah di sini untuk kita, adapun untuk Rasulullah hukumnya apa? Wajib untuk Rasulullah. Ini sunnah muakkadah buat siapa? Mukhatabnya siapa? Nggak ada di kitab. Ini mah penjelasan dari saya tambahan. Ya, sengaja saya kagak tulis semuanya. Kalau tulis semuanya ntar akhirnya tidur semuanya kita. Kagak dengerin. Al muslimul baligul akilul hurrul mustati'u. Awas nih. Hukum sunnah muakkadah ini pertama, al muslimu, syaratnya muslim. Maka orang kafir nggak ada sunnah korban. Yang kedua, al-baligu, yang udah balik, udah masuk usia balik. Ini kita udah balik belum semua yang balik? Udah bolak-balik kita mah, udah bukan balik lagi, udah bolak-balik. Yang ketiga, al-akil, berakal, nggak gila, ya nggak gila, bukan orang gila, atau bukan bocah kecil yang belum tamyiz, akil, berakal. Yang keempat, al-hurru, merdeka, bukan budak. Maka nggak ada kesunahan korban untuk budak. Budak zaman sekarang udah gak ada, semuanya udah merdeka. Ini perhatiin nih. Yang kelima, sunnah muakkadah ini al-mustaqim, untuk orang yang mampu. Maksudnya mampu? Maksudnya mampu orang yang punya kelebihan nafkah dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Orang punya kelebihan nafkah pada dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, kelebihannya itu untuk kurban, dia kategorinya mustaqim, mampu. Tapi kalau dia punya kelebihan harta, kemudian dia nggak cukup untuk nafkahin dirinya atau keluarganya di 4 tanggal tersebut, maka dia nggak kena kitab sunnah, nggak kena hukum sunnah. Contoh, biasanya kalau kalau korban sapi berapa nih sekarang nih? 3,5 juta kali ya. Dia baru gajian tanggal 1 umpama, gajinya 4 juta. Nah, dia mau korban, atau ini nah. Di daftar 3,5 juta, masih sisa berapa duitnya dia tuh? 500.000. Nah, jangan tanggal 10 Zulhijjah, saudara. Tanggal 5 aja udah makan mie mulu dah. Tanggal 5 udah makan mie mulu. Artinya apa? Gak punya kelebihan. Gak punya kelebihan harta untuk dirinya dan keluarganya di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Orang yang begini maka dia gak sunnah untuk korban. Terus bagaimana? Udah nafkahin aja istri, nafkahin anak, udah buat diri sendiri, gak ada kesunahan korban. Kesunahan korban untuk orang yang punya hartanya banyak, sisa, dan dia mampu untuk nafkahin dirinya dan keluarganya di 4 tanggal tersebut. Jadi gak ada paksaan nama agama, jangan dipaksa. Masjid, musola juga jangan maksa. Lu korban, apa minjem akhirnya ya, jangan. Paham tuh? Apalagi pakai minjem online, pakai gitu-gitu, jangan. Ya, agama nggak maksa, saudara. Nggak
ini diperuntukkan untuk mustati, untuk orang yang mampu, untuk mustati. Dah. Mana tadi tuh? Sunnatun muakkadatun. Ini ada satu yang penting yang mesti jelasin. Wa yusannu liman yuri, enggak ada dikit di kertas. Wa yusannu liman yuridu tadhiyata. Disunnahkan bagi orang yang kepengen nyembelih, pengen korban tahun ini nih. Ini yang pada tahun ini Bapak mau korban nih, dengerin nih yang mau korban nih. Yang pakai nyawat akhirnya sombong jadinya. Ini gua nih. Allah yuzila sya'rahu wa zafrahu fi ashri dzilhijjati hatta yudhhiya. Nih, satu sunahnya nih yang mau korban. Jangan menghilangkan rambut, bulu dan kuku pada 10 Dzulhijjah. Maksudnya 10 hari Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 hatta yudhhiya, hingga hewan kurbannya disembelih. Baru habis itu potong rambut boleh, potong kuku juga boleh. Bapak tahun ini mau korban, masuk 1 Dzulhijjah, maka jangan potong rambut, jangan gunting kuku. Terus 10 hari itu sampai Idul Adha. Walaupun hari Jumat. Kan kalau hari Jumat kan sunnah potong kuku ya, potong rambut ya, biar bagus, biar rapi, biar indah, karena sholat Jumat. Walaupun hari Jumat enggak, makruh hukumnya motong kuku dan motong rambut kalau orang yang mau berkorban sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sampai kapan larangan ini berlaku? Sampai hewan kurbannya disembelih. Kan habis nyembelih kan biasanya tanggal 10 ya, habis sembahyang Idul Adha ya. Nah, hewan kurbannya disembelih jam 10 pagi nih umpama. 10 udah disembelih mati. Nah, udah pulang ke rumah, gunting kuku baru. Gunting kuku. Ustaz, hewan kurban saya dipotongnya tanggal 13 Dzulhijjah, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya, sampai 13 Dzulhijjah jangan potong kuku. Ya, makruh hukumnya motong kuku. Sampai kapan tuh larangan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Itu satu sunahnya. Terus wa yusannu lirrajuli, disunahkan buat orang laki ayat bahal udhiyata binafsihi in ahsanat dabha, bahwa dia menyembelih hewan kurbannya sendiri in ahsanat dabha, bila dia bagus nyembelihnya. Orang yang bisa nyembelih dan dia mau berkorban, itu sunnahnya dia yang nyembelih sendiri. Jangan pakai nyuruh panitia nyembelih, kita yang nyembelih. Ini buat laki-laki. Buat laki-laki. Kita bisa nyembelih, kita yang nyembelih. Terus, li'annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi nafsihi. Allah Rasulullah itu nyembelih dengan tangannya sendiri. Nabi itu kalau korban nyembelih dengan tangannya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus, wa mithluha, dan seumpama itu apa? Al-khunta wa yusannu lil mar'ati, dan disunahkan untuk perempuan antuwakila fitabhiha, mewakilkan penyembelihan kurbannya pada orang lain. Tapi kalau perempuan yang mau berkorban itu sunnah wakilin. Walaupun dia bisa nyembelih, jangan kalau perempuan ya. Yang nyembelih laki-laki, serahin kepada orang atau panitia kurban yang ada di masjid dan ada di musola. Wa kadzalika, begitu pula man lam yusinid damha, orang laki yang enggak bisa nyembelih, maka sunnah juga untuk mewakilkan kepada panitia kurban. Ingat, wakilin Pak. Wakilin berarti ada bahasa wakil tuh. Ya. Kalau di arisan itu udah berjalan 3 tahun. Di situ kalau ada yang wakil itu kita panggil di hari hari raya Idul Adha, di sembahyang, semua yang korban dikumpulin di musola, diwakilin satu-satu, wakil ke panitia. Saya wakilkan kepada panitia musola ini atau masjid untuk memotong hewan kurban saya. Dan nanti ada pengumuman, ada bacaan-bacaan yang disunahkan saat kita motong hewan kurban orang yang mewakilkan kepada kita. Biar apa saudara? Biar masyarakat percaya, merasa yakin bahwa mereka nitipin hewan kurban kepada kita ini dijalankan sesuai dengan syariat fikihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahun depan insya Allah makin banyak. Kenapa? Di situ tuh, korbannya mantep. Mau nggak mau mantepnya?
kita diajarin baca doanya, kita diajarin sunnah-sunnahnya. Nah, itu yang kita harapkan pada masjid-masjid dan pada musola. Nah, ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, wa yusannu liman wakkala fi dzabiha ayyashhadaha. Disunahkan bagi orang yang wakilin penyembelihan untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Dari sini panitia korban masjid musola, besok pengumuman kepada orang yang berkorban di masjid kita atau di musola kita, disunahkan nyaksiin hewan kurbannya saat disembelih. Ayo Bapak Ibu yang kurban tahun ini, mohon perhatiannya. Nanti saat hewan kurbannya dipanggil untuk disembelih, untuk maju menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Tuh ya, sapi 7 orang, 7-7-nya ntar maju nyaksiin sapinya disembelih gitu. Kurban kambing 1 orang maju nyaksiin ntar kambingnya lagi disembelih. Nyaksiin ya, bukan videoin. Karena zaman sekarang suruh nyaksiin videoin ya. Buat apa itu videoin gitu, nambah-nambahin ya, habis 100 alhamdulillah. Nah, di annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, karena Nabi ngomong ke Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadihi. Fatimah, bangun ente, liatin no korban ente lagi disembelih. Nabi bilang gitu ke Fatimah. Maka orang yang berkurban dan gak bisa nyembelih disunahkan untuk nyaksiin hewan kurbannya saat disembelih. Kemudian kalau udah nyaksiin, kelar disembelih tuh, Pak, nih dengerin. Habis disembelih hewan kurbannya, panitia tuh ada yang nampingin dia bacain doa atau diajarin. Doa bagaimana doanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu baca doa saat menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Tuh, catat ya, nanti dia kurban nih. Besok hewan orang yang kurban ajak ke depan, saksiin sembelihannya, udah disembelih, doa, iringin, ngejain, ikutin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kan nggak semua orang hafal doa kita, Pak. Ya, kalau yang sembahyangnya setahun 2 kali kan orang hafal ya. Kamu harus setahun 2 kali Idul Fitri, Idul Adha doang bayangnya. Ya, Idul Fitri, Idul Adha bacain. Itu sunnah, Pak. Jadi masyarakat juga puas sama kita. Oh, kita didampingin. Oh, kita diajarin sunnah-sunnahnya gini. Jelas ya? Nah, lanjut. Alal kifayati, sunnahnya sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah tuh li ghairil munfarid, bagi orang yang tidak sendiri, artinya punya keluarga. Kalau orang yang gak punya keluarga, maka hukumnya sunnah ain. Jadi sunnah tuh ada 2. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain itu sunnah yang sifatnya individu, gak bisa diwakilin orang lain, tuntutannya belum gugur. Kayak orang sholat sunnah qobliyah, gue lagi malas banget nih qobliyah nih, lu wakilin dah gue qobliyah. Bisa gak begitu? Gak bisa. Kenapa? Karena qobliyah sunnahnya ain, individu. Ada yang kifayah sifatnya kolektif. Satu udah ngerjain tuntutan sunnah yang lain jadi gugur. Ini buat orang yang udah punya keluarga. Satu nafkah dalam keluarga ada yang korban, maka yang lain gugur kesunahannya. Contoh, ayah, ibu, anaknya ada 3. Yang gede udah kerja, dia korban tahun ini. Maka tuh ayah, ibu, sama anak yang 3, yang 2 lagi tuh, itu sunnahnya gugur, saudara. Kenapa? Karena satu keluarga udah ada yang berkorban. Itu namanya apa? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu ada 7. Yang pertama adzan. Adzan itu sunnah kifayah. Satu kampung udah ada yang adzan, maka gugur sunnah yang lain yang kagak adzan. Jangan semuanya adzan jadinya. Ya, warganya ada 700, masjid 700 yang adzan.
Wa tasmitun, yang kedua tasmit. Tasmit apa itu tasmit? Baca apa ya orang yang bersin? Yarhamukallah. Ada orang bersin. Haji, alhamdulillah. Tasmit, yarhamukallah. Satu udah baca, yang lain jangan. Lagi-lagi rapat, ada yang bersin, semuanya tasmit semuanya. Satu aja cukup. Wa fi'lun bimayitin. Memperlakukan mayit yang sunnah. Seperti kalau matanya mayit itu masih melek, maka sunnahnya dipejam, diusap. Ini sunnah hukumnya. Satu udah ngerjain, maka gugur yang lain. Kalau satu udah begituin, yang lainnya lagi ikut-ikutan. Ya, orang udah merem matanya. Terus, apalagi contohnya mijit-mijitin tuh ya, mijit-mijitin mayit biar nggak kaku ntar pas dimandiin tuh. Kalau satu udah ngerjain, udah yang lain gak usah ikut-ikutan, mau ikut-ikutan aja. Sunnah satu udah ngerjain, yang lain udah gugur, gitu. Itu 2, 3. Yang keempat, walil akli, lagi makan, satu itu udah baca basmalah, maka yang lain gugur. Contoh habis maulid, ada apa namanya tuh, kebuli, satu nampan 4 orang, kata panitia. Lain satu nampan 4 orang, yang satu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang 3 udah gugur sunnahnya. Gara-gara yang satu baca basmalah. Jelas ya? Terus wa udhiyatun, korban sunnahnya sunnah kifayah. Yang keempat. Yang kelima, wa bad'u salamin, mengucapkan salam. Ucapin salam, itu satu udah ngucapin, maka yang lain gugur. Lebaran ke rumah guru, yang satu udah ngucap salam, assalamualaikum guru. Udah yang lain jangan pakai assalamualaikum lagi. Lah gurunya kalian ngucapin atu-atu. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam, waalaikum guru, waalaikumsalam, waalaikum guru, waalaikumsalam. Nah, udah yang satu udah ngucap assalamualaikum, yang lain gugur. Ya. Terus yang ketujuh, wal iqamatu, qomat cukup yang satu, yang lain makmum nggak usah pakai qomat. Ini 7 sunnah kifayah. Nah, lanjut lagi ke kertas. Fa idza ata biha wahidun, apabila ada mendatangkan biha dengan udhiyah, maksudnya melakukan udhiyah, melakukan kurban. Wahidun, satu orang, min ahli baitin, dari satu keluarga, anggota keluarga, kafa an jami'ihim, maka cukup dari seluruh anggota keluarga. Artinya satu udah ngerjain, maka yang lain gugur kesunahannya, gugur. Tapi kalau mau ada kelebihan harta, mau korban juga, ya berarti nanti pahala korbannya untuk si pelaku tersebut. Titik. Wala tajibul udhiyatu, dan tidak wajib kurban illa bin nadri, kecuali sebab nadar. Tadi hukumnya korban apa Pak? Sunnah muakkadah. Gak jadi wajib kecuali dengan apa? Nadar. Lempengan ini jangan ada yang tidur. Ini penting. Nah, kalian tadi tidur nggak apa-apa dah. Nadar itu ada 2. Satu ada nadar hakiki, 2 ada nadar hukmi. Ada hakiki, ada hukmi. Nadar hakiki itu ucapan yang diucap, ada kata nadarnya. Saya nadar nih, kalau masuk kerjaan yang saya habis masuk lowongan kerja, kalau masuk kerja saya nadar tahun ini saya korban. Itu ada kata nadarnya, maka masuk nadar hakiki. Benar, keterima kerja gawe di kantor, maka tahun ini wajib ngelakuin nadar, maka ini menjadi korbannya kurban wajib. Kalau kurban wajib, orang yang kurban gak boleh makan sedikit pun dari daging kurbannya. Orang yang nadar kurban, maka dia nggak boleh makan sedikit pun dari daging kurbannya. Ini nadar apa tadi Pak namanya? Nadar hakiki. Yang kedua, ini yang sering orang jatuh di sini nih. Nadar hukmi. Secara hukum agama menjatuhi itu adalah nadar. Secara hukum namanya hukmi, berarti secara hukum agama menjatuhkan ucapannya sebagai nadar. Contoh, ini adalah kambing kurban saya. Ini jatuhnya nadar kan nih, jadi wajib.
Baik dia mau niat ngasih tahu ke orang lain ataupun dia jawab pertanyaan temennya. Oh, mana lu rapi banget pagi-pagi jadi negara, ngapain nyari kambing, mau korban, jadi wajib nadar tuh. Makanya besok pada mau beli kambing jangan pakai ngomong begitu. Kalau mau ngomong begitu tambahin kata sunnahnya. Mana rapi banget jadi negara, mau beli kambing, mau apaan? Buat sunnah kurban. Nah, kalau begitu nggak jadi wajib. Tapi kalau bilang gini, kambing lu yang mana? Yang buat korban? No kambing boleh korban no. Nah, jadi wajib jadi saudara. Walaupun dia nggak ngucap kata nadar, tapi dia nentuin kambingnya ini untuk berkorban, maka secara hukum agama ini menjadi nadar. Ini sering kan begini nih? Sering kan begini? Itu kalau ingat, kalau kurbannya wajib, tadi boleh nggak dia makan dari dagingnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Besok berarti kita kalau mau ngasih tahu orang, maka adain kata sunnah gitu. Mana rapi banget di negara, ngapain? Beli kambing. Buat apa lu kambing? Ya, lu mau biar gue jawab ya, biar gue kagak bisa makan daging gue. Ya, bagus gue ngaji main dari muslimin gitu. Ya gue jawab nih, sunnah kurban gitu. Ya, akhirnya dia ngaji juga ternyata dia gitu ya. Paham ini saudara nih? Panitia kurban besok nih begini umumin. Bapak ibu yang mau berkorban yang pakai ngomong begini ya. Ini kurban saya, ini jadi nadar bapak ibu. Mengapa? Nadarnya hukmi. Secara hukum agama menjadikan ini menjadi kurban nadar. Terus bagusnya ini kurban sunnah saya. Maka dia nanti boleh makan dari daging kurbannya. Banyak kan yang begini jatuh begini nih. Banyak saudara ya, maka kasih tahu ini jangan sampai terjadi di masyarakat kita, apalagi orang-orang yang udah percaya dengan kita. Nah, wa yujzi'u fi hal jada'u minad dhani, dan mencukupi di dalam udhiyah, dalam korban apa? Al jada'u minad dhani. Jada itu yang udah kupak. Udah tahu kupak apa kupak? Ompong, udah tanggal giginya. Minat dhani berupa don itu domba. Arti itu don itu domba. Wahwa yaitu malahu sanatun. Domba itu, ini syaratnya nih, kriteria hewan kurban nih panitia. Domba itu minimal malahu sanatun, umur setahun. Wa ta'ana fitaniyati, dan masuk pada tahun kedua. Kalau domba syaratnya itu umurnya setahun dan masuk tahun kedua. Ada syarat di sini yang lain. Syarat yang lain begini Pak. Awas, dengerin nih. Kalau ini khusus domba ya, kambing, sapi, onta enggak. Ini khusus domba. Kalau domba boleh umurnya kurang dari setahun, 6 bulan, tapi giginya udah kupak, udah tanggal. Bang, nih domba berapa duit nih bang? Segini. Umur berapa nih bang? Umur 8 bulan. Oh 8 bulan. Udah kupak belum giginya? Udah kupak. Jadi sah untuk berkurban. Jadi domba tuh bisa 2. Satu umur setahun atau lebih. Yang kedua belum umur setahun dan di atas 6 bulan. Awas, di atas 6 bulan dengan syarat giginya sudah kupak. Itu baru sah dijadikan hewan kurban. Tuh satu domba. Wataniyu yang kedua, tani minal ma'zi. Ma'zi itu kambing. Apa itu tani? Wahwa yang itu malahu sanatani, hewan atau kambing yang umurnya 2 tahun. Wata'ana fitalitati, dan masuk pada tahun ketiga. Kalau kambing Pak, bukan domba nih, kambing syaratnya umur udah 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Wataniyu minal ibili, sani dari ibil itu onta. Berapa ini ibil umurnya? Malahu khamsu sinina, umurnya 5 tahun. Wata'ana bisa dan masuk tahun ke-6. Onta umur 5 tahun masuk ke-6. Wataniyu minal bakori, dan tani daripada bakor. Apa tani bakor? Malahu sanatani, sapi yang udah umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Apa nggak tuh Pak? Domba tadi berapa? Buat kriterianya setahun masuk tahun kedua.
atau Pak. kurang dari setahun, 6 bulan. lebih dari 6 bulan, dan sudah kurang. 2. Kambing berapa tadi? 2 tahun. 2 tahun. Masuk tahun. Sapi berapa sapi? Sapi 2 tahun sapi. Kalau onta? Onta 5 tahun. Ini kriteria hewan kurban dari segi usia. Nah, lanjut dikit. Watujziul badanatu, dan mencukupi satu onta, badanat onta, ansabaatin, untuk 7 orang. Satu unta cukup untuk 7 orang. Istaraku fit tadhiyati biha, yang mereka itu bersekutu, maksudnya bersekutu itu bergabung di dalam satu tadhiyah, satu korban, biha untuk bersatu dalam satu korban, pihak dengan sapi dengan onta tersebut. Ini enggak mutlak, Pak. Satu onta untuk 7 orang dan 7-7-nya niatin korban semua. Ini enggak mutlak. Bisa juga begini. Nih dengerin nih. Satu onta 7 orang, yang 5 niat korban, yang 2 niat akikah. Jadi, atau begini, yang 3 niat korban, yang 2 niat akikah, yang 2 lagi niat mau jualan umpama, boleh juga, nggak apa-apa. Yang penting satu onta 7 orang, niatnya beda-beda, jadi gitu. Paham ya? Paham kan nih? Sama begitu pula watujziul baqaratu an sab'atin kadalik. Begitu pula cukup sapi untuk 7 orang. Sama, sapi untuk 7 orang, yang 5 niatnya korban, yang 2 maunya akikah. Jadi udah ya, jadi mau niatnya sama 7-7-nya atau beda salah satunya, maka jadi hewan kurbannya. Jelas ini Pak? Nah, terus watujzi usyatu an syakhsin wahidin, mencukupi satu kambing. Syat itu satu kambing. An syakhsin wahidin, untuk 1 orang. Satu kambing untuk berapa orang? 1 orang. Haji belum ada sejam, kayaknya pantat bergeluat ya. Lama banget kayaknya. Begitu. Gila main catur mah kagak ada lama. 2 jam juga bentaran aja. Perasaan juga saya ngajar udah lama banget ini, masih belum sejam ini. Dikit lagi dah ya. Antung ini yang habisin. Satu kampung berapa nih satu kambing? Untuk 1 orang. Saya mau tanya nih sekarang nih, ya. Di sekolah ditarikin iuran sama guru 25.000 buat kurban. Siswanya ada 300. Ada 300. Kebeli sapi cuman 1, kambingnya berapa umpama begitu. Sana nih kurbannya. Ayo, sama kagak? 300. Sapi 1, kambing 3. Ayo, sama kagak? Kalau dia mengatasnamakan kurban dan untuk 300-300-nya, maka nggak sah. Kenapa? Ya 1 sapi 7, 1 kambing berapa? 1. Berarti ada berapa tuh? Ada 3, tambahin 7 tambah 3 berapa? Murid ada berapa? Sama kagak korban? Kagak. Kecuali begini, 1 sapi untuk 7 guru namanya. Kambing yang 3 diundik nama siswanya. 3 nama siswa keluar. Nanti pas sembelihan, hadiahin pahala kurban itu untuk semua siswa yang patungan iuran. Kalau ini sah kurbannya. Paham nggak nih bahasanya Pak? Paham nggak? Yang penting kurbannya jangan atas nama 300. Kurbannya tetap atas nama individu. Adapun pahala dia mau kasih ke siapapun jadi. Mau ngasih ke siapapun ya. Nabi kan begitu. Nabi itu Pak. Dulu nih Nabi waktu nyembelih hewan kurbannya, Nabi bilang apa? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad dan dari umat Muhammad. Lah, kok Nabi masukin kita umat Muhammad ke situ? Kan 1 kambing 1 orang.
Nabi ngasih pahala korbannya beliau untuk kita umatnya. Makanya ada khotib yang bilang, la tahzan ayyuhal fakir, qad doha ankal basyirun nadir. Jangan sedih orang-orang yang miskin, yang gak bisa korban. Kenapa? Sungguh engkau telah diberikan pahala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah kita belum lahir, Nabi udah ngasih pahala ke kita. Coba sayang Nabi gimana tuh Nabi sama kita? Ya, saya Nabi gimana Nabi sama kita saudara? Kita belum lahir, itu dibagi pahala. Berarti boleh ngasih pahala kepada orang lain, saudara. Boleh ya? Boleh. Nah ini kalau ada di kerja di sekolahan, narikin iuran, itu caranya begitu. Atas nama kurbannya perorangan, nanti setelah disembelih baru niatin pahala kurban ini untuk semua siswa yang iuran, jelas gitu. Paham ya? Jadi semuanya kedapatan pahala. Terus ada masalah di sini saudara. Masalah apa? Masalah orang berkurban untuk mayit, orang yang udah meninggal. Bagaimana hukumnya orang yang kurban untuk orang yang udah meninggal? Boleh dengan syarat. Ada syarat nih. Syaratnya mayit tersebut sebelum meninggal wasiat. Tom, entah kalau gue udah kagak ada umur, lu punya duit nih, korbanin gue ya. Tuh wasiat namanya. Meninggal nih, baru kita punya duit, kita korbanin sah. Tapi kalau berkorban atas nama almarhum, almarhumah, dan almarhumah ini nggak pernah wasiat sebelum meninggalnya dia untuk dikurbankan, maka ini nggak jadi hewan kurban, jadinya hewan sunnah biasa. Sering ya? Banyak nggak? Nih korban satu atas nama almarhum, ini, almarhumah ini. Tanya dulu panitia. Ada orang bawain, Pak saya mau korban nih, bawain kambing. Iya, atas nama siapa Bu? Almarhum Fulan bin Fulan. Tadi dulu Bu, ini udah meninggal atas namanya. Udah. Dulu almarhum ini pernah nggak wasiat sebelum meninggal buat dikorbankan? Nggak pernah kayaknya dah. Nah kalau nggak pernah nggak bisa korban untuk orang yang masih hidup, kecuali dia wasiat. Kalau dia wasiat sebelum meninggal maka sah dijadikan hewan kurban. Terus gimana Pak? Saya udah beli kambingnya, mana mahal banget lagi 7 juta. Kambingnya tawa kali dibeli sama dia. Bener mahal banget lagi. Begini, waktu saya ngaji di Darul Muslimin, kata guru saya begini, atas nama Bapak aja, atas nama individu Bapak nih, korban nih. Entar korbannya disembelih, baru Bapak bilang dalam hati doa, ya Allah, pahala kurban saya hadiahkan untuk almarhum. Baru tuh, sama nggak? Dapat pahala nggak tuh orangnya? Korban lagi di pahalanya. Ketimbang kita atas nama almarhum gak wasiat, gak jadi korban, jadinya jadi sedekah sunnah dia biasa. Panitia korban besok ada nyerahin orang korban atas nama almarhum almarhumah, ditanya dulu ini almarhum wasiat apa enggak. Kalau dia nggak wasiat, kasih tahu solusinya kayak tadi. Paham nggak kira-kira Pak? Nah, jelas ya. Wahia afdalu min musyarakatihi fi ma'irin. Satu kambing lebih utama daripada dia bergabung satu onta. Ada orang nih dia punya duit 7,5 juta. Gue mau korban masuk ke sapi apa gue beli kambing aja ya? Atau ya? Kata ulama lebih baik satu kambing daripada dia nimbrung di 7 sapi. Satu sapi. Lebih utama. Kenapa? Ini punya dia sendiri pribadi. Kalau yang 1 sapi, 7 orang udah banyak campuran di sini. Maka lebih utama kalau dia beli kambing. Wa afdalul udhiyah, dan seutama-utamanya hewan yang dijadikan kurban ibil, satu onta. Ya, onta paling banyak ya, dagingnya dia onta. Tumma bakar, kemudian sapi. Tumma gonak, kemudian apa? Kambing. Kambing paling akhir. Nah tadi Ustaz katanya lebih baik satu kambing. Ini kalau individu Pak. Kalau individu lebih baik satu onta. Dia punya duit banyak, mau korban, udah paling bagus satu onta dong. Ya, dia punya duit 30 juta, dia beli sapi buat diri dia sendiri, itu paling bagus. Jelas. Nah kalau tadi satu sapi 7 orang, panitia nih ngelis baru 6 orang nih masuk nih, kurang 1, kan sering gitu ya. Ayo Bapak, siapa nih yang mau atu lagi nih, 1 orang lagi nih, sampai hari H kagak ada yang mau.
Gimana ini ya? Boleh tarikin ke 6 orang tadi, suruh nambahin. Lah kan jadi 6 Ustaz, nggak jadi 7 orang jadinya. Itu yang sisa ntar jadi sedekah sunnah. Ada orang kurban sapi 1, umpama 1. Kan 1 sapi untuk berapa orang tadi? 7. Itu yang 6 sisanya jadi sedekah sunnah, yang jadi kurban cuma 1. Paham gak tadi? Jelas. Yang kurban ada 5, beli 1 sapi, yang sisa yang 6-7 ini jadi kurban sunnah, jadi sedekah sunnah, yang 5 jadi kurban. Jadi pahala sunnah dapat, pahala kurbannya juga dapat. Paham ya? Jadi jangan khawatir apa enggak sah apa gimana, tetap sah. 1 orang 1 sapi aja sah, apalagi 1 sapi untuk 5 orang. Itu yang lebihnya menjadi pahala sunnah. Ada pertanyaan kan? Terkait ini dulu, untuk masalah nanti kulit ntar minggu depan. 2 minggu lagi. Nah, beli sendiri 7 orang. Boleh, cuman kalau misalnya atas namakan keluarga, izin dulu ke orang yang kita mau korbanin. Ya, bapak bini, gue korbanin ya, masukin. Ya bang, anak, nih yang bapak korbanin, nih bapak korbanin. Ada izin dulu, ya izin dulu. Orang baru nanti masukin korban. Ya. Ya. Ini kan yang dia sunnah ada ya. Itu kan yang artinya sunnah yang beli kambing nggak boleh cukur jenggot, kumis, rambut. Nah itu kan yang kurban. Terus yang motong boleh nggak? Enggak. Kalau yang motong nggak masuk maksudnya. Nggak boleh juga tuh. Enggak. Kalau yang motong nggak masuk. Yang mau korban doang. Wa yusannu li muridiha, yang hendak berkurban. Adapun yang motong, kalau dia nggak kurban, ngapain urusannya? Potong aja udah. Lu udah dapat duit, ntar potong juga, masih mau masuk juga kemari gitu. Nggak, yang jagal nggak sunnah. Yang sunnah nggak boleh motong kuku atau rambut bagi yang berkurban, meskipun dia nggak motong. Paham ya? Nah, kalau rontok apa? Itu sulit kita kendalikan Pak. Ya. Bapak ini nanya ada aja ini. Tadi disampaikan bahwa yang untuk almarhum tidak dikorbankan ya, khususnya yang masih hidup aja. Misalnya saya panitia, kemudian Pak Rojali berkorban, yang insya Allah pahalanya ditujukan untuk istrinya misal. Tapi yang mengucapkan saya panitia, bukan Pak Rojali, kan Pak Rojali udah akad nama saya atas nama almarhum istrinya. Ya, begitu. Nanti saya hukumkan bahwa ini adalah korban dari Bapak Rojali yang pahalanya ditujukan kepada almarhumah istri beliau gitu. Saat wakil ngomongnya buat siapa? Saat berwakil, saat nyerahin hewan Saya kurban. nyampaikan pahalanya buat istri saya gitu. Ngomong begitu? Iya. Atas namanya? Pas berwakil atas namanya atas nama siapa? Atas nama Rojali. Nah kalau itu sah, kecuali saat begini, saat berwakil dia ngomong atas nama almarhumah. Pak Udin, ini saya punya kambing, ini kambing atas nama almarhumah istri saya, umpama dia ngomong, ya. Dah, diterima, panitia baru tahu, oh ternyata nggak boleh. Udah ntar kita ngomongnya gini dah. Ini atas nama Bapak Rojali untuk pahalanya untuk almarhumah istri Pak Rojali. Nah, ini nggak jadi korban. Kenapa? Saat berwakil akad namanya, akad berwakil, dia bilangnya untuk almarhumah istrinya. Gitu. Beda halnya kalau Pak Rojali saat berwakil ngomong, ini atas nama saya, pahalanya saya kirim untuk istri saya almarhumah. Ini baru jadi sah. Untuk kita mengingatkan karena ini untuk almarhum, ini mohon maaf untuk kurban untuk yang hidup misalnya. Nah, ini kurban dari saya, tapi saya ingatkan pahalanya untuk istri, boleh gitu. Boleh ya, makanya bagi panitia diingatkan lagi bagi orang yang ingin berkurban atas nama almarhum atau almarhumah agar kurbannya itu diatasnamakan orang yang masih hidup, dan nanti orang yang masih hidup itu untuk membagikan, niat menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah wafat. Jelas ya? Cukup? Cukup. Gila, keseksa banget kayaknya ini, saya ngaji lama banget. Wallahu alam. Ya Rabbana tarafna
bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza fatub alaina taubatan silu kulla hauba wastur lanal wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlau wajuda manna la bisabi minna bil mustafa rasuli nazabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal wa alihi wa sahbi adada tashis sahbi walhamdulillahi bil ba'i wa Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.